Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah. Saya biasa dipanggil Tuti. Saya berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Boyolali. Saya mulai bergabung di Min 4 Boyolali sejak tahun 2009 hingga sekarang. Di Min 4 Boyolali saya pernah mengajar dari kelas 3 dan kelas 2, pernah juga mengajar di kelas 5 dan kelas 6, dan 2 tahun terakhir ini saya fokus mengajar di kelas 4. Rencananya untuk tahun ajaran baru nanti, kalau tidak ada perubahan, saya diamanahi untuk mengajar di kelas 6. Selain sebagai guru di Min 4 Boyolali, saya juga diamanahi menjadi salah satu pembina untuk ekstrakurikuler pramuka. Mengenai lembaga tempat saya mengabdi, yaitu Min 4 Boyolali. Dulunya dikenal dengan nama Min Andong Boyolali. Alasan berdirinya madrasah ini adalah pada awalnya melihat kondisi masyarakat Desa Mojo dan Desa Kacangan yang kurangnya pengetahuan tentang agama dan pendidikan ilmu umum lainnya. Pada tahun 1948, sesepuh Masjid Karangjoho Mojo Andong Boyolali, yaitu Kiai Haji Yuhdi, merasa sangat perlu mendirikan suatu madrasah yang bisa menampung warga masyarakat dan santri di lingkungan masjid untuk belajar agama. Bersama dengan Kiai Mubashir, Kiai Maksum, serta Kiai Haji Musa Zaidi, Kiai Yuhdi mendirikan madrasah diniyah di lingkungan masjid di Karangjoho. Dalam perkembangannya, pada kenyataannya, santri yang belajar di madrasah diniyah tersebut tidak tertampung seluruhnya. Sehingga pada tahun 1958, pengelola madrasah melakukan negosiasi dengan pengurus koperasi batik PBB Kacangan Andong Boyolali untuk meminjam gedung koperasi batik PBB yang terletak di Desa Kacangan untuk ditempati oleh madrasah diniyah dalam proses belajar mengajarnya. Atas usul dan saran masyarakat pada saat itu, pengelola madrasah dengan pengurus koperasi PBB mengajukan permohonan kepada Menteri Agama untuk mengubah status madrasah diniyah dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri. Pada tahun 1968, madrasah diniyah tersebut disetujui untuk dijadikan madrasah negeri oleh pemerintah sesuai dengan SK Menteri Agama nomor 248 tahun 1968 dan berubah nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Andong Boyolali atau Min Andong Boyolali. Dari tahun ke tahun, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Andong telah mengalami perubahan pengelola maupun kepala madrasah. Berikut beberapa kepala madrasah Min Andong dari kurun waktu pertama berdiri hingga sekarang, yaitu diawali dari Kiai Haji Yuhdi, kemudian Kiai Haji Musa Zaidi, Bapak Samsul Hadi, Bapak Sutino, Dr. Randes Tasrir, Bapak Masturi, Bapak Darwan BA, Bapak Ahmad Rosyid, kemudian Bapak Rohim, Bapak Jumadi, dan Bapak Sugianto. Dan saat ini Min 4 Boyolali dipimpin oleh Ibu Erna Triwiyanti MPDI dari tahun 2024 hingga sekarang. Pada tahun 2016, Min Andong berganti nama menjadi Min 4 Boyolali. Kemudian berdasarkan SK akreditasi nomor 1347-BAN-SM-SK-2021, tepatnya tanggal 8 Desember 2021, Min 4 Boyolali terakreditasi B. Pada awalnya, jumlah murid madrasah ini dari kelas 1 sampai kelas 6 berjumlah sekitar 100 murid. Jumlah terakhir peserta didik Min 4 Boyolali dari kelas 1 sampai kelas 6 sekarang ini kurang lebih 600 siswa dengan 22 kelas paralel. Itu semua tidak lepas dari peran masyarakat yang tetap mendukung berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Boyolali di tengah menjamurnya pendirian sekolah dasar yang setingkat Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Kecamatan Andong. Sehingga sampai saat ini Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Boyolali memiliki jumlah
peserta didik terbanyak di Kecamatan Andong, Boyolali. Min 4 Boyolali memiliki visi terwujudnya madrasah yang unggul dan berprestasi, berakhlak mulia, islami, dan kekeluargaan. Adapun kurikulumnya mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan kurikulum nasional serta menekankan pembentukan karakter berbasis profil belajar Pancasila. Adapun kegiatan ekstra di Min 4 Boyolali adalah pramuka, seni tari, olahraga yang meliputi futsal dan voli, kemudian drum band, sari tilawah, rebana, dan kegiatan sosial lainnya. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan di Min 4 Boyolali adalah aktif, kreatif, menyenangkan, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bekerja sama. Min 4 Boyolali berkomitmen menjadi pusat pendidikan dasar Islam yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tapi juga dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia bagi generasi muda di wilayah Boyolali. Inovasi yang ingin saya lakukan di madrasah saya, yaitu di Min 4 Boyolali, adalah inovasi dalam mengelola dan mencegah konflik di lingkungan Min 4 Boyolali. Inovasi ini saya beri judul Program Madrasah Damai, Strategi Inovatif dalam Mengelola dan Mencegah Konflik di Lingkungan Min 4 Boyolali. Min 4 Boyolali termasuk madrasah yang besar. Min 4 Boyolali tidak akan lepas dari potensi konflik yang bisa muncul antar siswa, guru, antar guru dan siswa, bahkan antara orang tua dan pihak madrasah. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini bisa berdampak negatif terhadap iklim belajar dan perkembangan karakter siswa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif yang edukatif, komunikatif, dan religius untuk menciptakan madrasah yang harmonis. Pada program Madrasah Damai ini, ada beberapa gagasan inovatif. Yang pertama adalah pembentukan tim Peace Educator Madrasah. Tim ini dibentuk dari beberapa guru dan siswa yang terlatih untuk menjadi fasilitator perdamaian yang bertugas mendeteksi dini konflik, memediasi masalah, dan memberikan edukasi karakter. Tim ini perlu diberi pelatihan dasar tentang komunikasi empatik, mediasi, dan resolusi konflik berbasis nilai Islam. Kemudian, inovasi yang kedua adalah ruang curhat dan konseling sahabat. Nah, dalam inovasi ini menyediakan ruang terbuka non-formal dan layanan konseling siswa yang dikawal oleh guru kelas. Ruang curhat ini menjadi tempat bagi siswa bebas berbicara tentang masalah pribadi, konflik dengan teman, maupun tekanan belajar, maupun masalah-masalah yang mereka alami. Kemudian, yang ketiga adalah kegiatan Jumat Damai dan Refleksi. Setiap Jumat diadakan sesi renungan bersama setelah sholat duha atau setelah kegiatan pembiasaan di pagi hari. Dalam sesi ini diharapkan untuk menanamkan nilai ukhuwah Islamiyah seperti empati, introspeksi diri. Kemudian dalam sesi ini bisa disisipi kegiatan atau sesi minta maaf terbuka atau penyelesaian masalah yang disaksikan oleh guru pembimbing dengan cara yang edukatif. Kemudian, inovasi yang keempat adalah penerapan sistem restoratif atau restoratif practice. Pendekatan penyelesaian masalah yang menekankan pada pemulihan hubungan, bukan sekedar hubungan. Misalnya, jika ada konflik, kedua belah pihak duduk bersama, menyampaikan perasaan, menyampaikan segala unek-unek yang ada di dalam pikiran dan perasaan mereka, dan membuat komitmen perubahan yang disepakati bersama. Untuk mewujudkan program Madrasah Damai ini, muncul beberapa tantangan dan hambatan. Di antaranya adalah yang pertama, rendahnya kesadaran emosional siswa. Maksudnya di sini adalah siswa usia madrasah ibtidaiyah cenderung belum memahami cara mengelola emosi dan menyelesaikan masalah secara dewasa. Tantangan yang kedua, kurangnya guru yang terlatih menangani konflik. Tidak semua guru memiliki kemampuan dalam memediasi atau konseling dasar. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah
adanya budaya diam atau menghindar dari konflik. Banyak siswa atau orang tua kadang memilih untuk menyembunyikan masalah karena takut dimarahi atau malu atau takut permasalahannya menjadi tereksplor kemana-mana. Kemudian permasalahan yang keempat adalah waktu pelaksanaannya yang terbatas. Jadwal padat kadang membuat program seperti refleksi atau konseling tidak menjadi maksimal. Itu tadi adalah beberapa hambatan atau tantangan yang ada untuk mewujudkan program Madrasah Damai ini. Berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam mewujudkan program Madrasah Damai ini. Yang pertama adalah mengenai permasalahan kesadaran emosional yang rendah. Kita dapat melakukan integrasi pendidikan karakter dan social emotional atau social emotional learning dalam pembelajaran tematik atau pembelajaran agama. Kemudian permasalahan yang kedua itu mengenai kurangnya guru yang terlatih. Maka madrasah dapat melakukan pelatihan dasar resolusi konflik dan komunikasi empatik bagi guru setiap semesternya. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga mengenai budaya menghindar dari konflik. Solusi yang dapat dilakukan adalah bangun budaya madrasah terbuka dan aman, tidak menghukum korban atau pelapor, serta memberikan penghargaan bagi siswa yang bersikap jujur dan berani memperbaiki kesalahan. Kemudian, mengenai permasalahan yang terakhir adalah mengenai waktu yang terbatas. Kita dapat mengintegrasikan kegiatan Jumat Damai ke dalam jadwal resmi dan jadikan agenda rutin yang dinanti siswa, bukan kegiatan tambahan. Program Madrasah Damai ini diharapkan menjadi langkah preventif dan solutif dalam menghadapi konflik, serta memperkuat pembentukan karakter mulia seperti empati, toleransi, dan tanggung jawab. Dengan pendekatan yang manusiawi dan islami, Min 4 Boyolali dapat menjadi contoh madrasah yang tidak hanya unggul dalam akademik, tapi juga dalam etika dan hubungan sosial. Potensi keberhasilan dari program Madrasah Damai ini adalah yang pertama, dukungan nilai keagamaan yang kuat. Min 4 Boyolali sebagai lembaga berbasis agama Islam memiliki landasan nilai spiritual dan moral yang mendukung pembentukan karakter damai. Nilai-nilai seperti ukhuwah Islamiyah, tawadhu, musyawarah, dan saling memaafkan mudah disisipkan dalam pembelajaran dan kegiatan harian siswa. Yang kedua, kesiapan guru dan keterlibatan emosional. Guru-guru di Min 4 Boyolali memiliki ikatan emosional yang dekat dengan siswa, sehingga berpotensi menjadi fasilitator damai yang efektif. Kemudian, semangat pengabdian para guru mendorong mereka untuk menjadi pendidik karakter, bukan hanya pengajar akademik. Yang ketiga, konteks usia siswa MI yang masih fleksibel. Usia siswa MI khususnya untuk kelas 4 dan 6 adalah masa pembentukan karakter yang sangat baik. Mereka masih terbuka untuk diarahkan, lebih mudah dimotivasi untuk menyelesaikan konflik secara sehat dibanding jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, dukungan lingkungan sosial dan orang tua. Masyarakat di sekitar Min 4 Boyolali cenderung menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kearifan lokal seperti gotong royong dan rembuk warga. Ini menciptakan ekosistem sosial yang mendukung penerapan budaya damai di madrasah, terutama jika ada kolaborasi antara madrasah dan wali murid. Kemudian, inovasi yang kontekstual dan biaya rendah. Program ini berbiaya rendah, seperti ruang curhat, Jumat Damai, dan restoratif praktis tidak memerlukan anggaran yang besar, melainkan lebih menitik beratkan pada komitmen, komunikasi, dan kesadaran kolektif. Sangat cocok jika diterapkan di sekolah berbasis masyarakat seperti di Min 4 Boyolali. Kemudian, efek multiplier untuk budaya positif sekolah. Jika program berhasil, maka akan terjadi 1. Penurunan konflik atau perundungan.
peningkatan iklim kelas yang kondusif dan nyaman, terbangunnya budaya saling menghargai dan percaya antar siswa dan guru. Madrasah memiliki citra positif di mata masyarakat sebagai tempat pendidikan karakter Islami. Dapat disimpulkan, program Madrasah Damai ini sangat berpotensi berhasil karena didukung oleh nilai Islam sebagai pondasi, karakter siswa di usia MI yang masih bisa dibentuk, kuatnya ikatan sosial di lingkungan Min 4 Boyolali, biaya implementasi yang ringan dan mudah diadaptasi. Dengan komitmen guru dan kepala madrasah serta keterlibatan siswa dan orang tua, program ini bisa menjadi ikon pengelolaan karakter dan konflik madrasah yang inspiratif dan berkelanjutan. Adapun saran untuk program Madrasah Damai ini adalah yang pertama, libatkan semua pihak secara aktif. Program ini akan lebih kuat jika melibatkan semua elemen madrasah, termasuk guru, siswa, kepala madrasah, wali kelas, orang tua, dan komite madrasah. Buat tim kecil penggerak damai di setiap kelas untuk menjaga semangat program tetap hidup dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, integrasikan nilai damai dan dalam pembelajaran. Nilai-nilai seperti toleransi, sabar, empati, dan menghargai perbedaan bisa diintegrasikan dalam semua mata pelajaran, khususnya pelajaran agama, SKI, akidah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, dokumentasikan dan evaluasi secara berkala. Buat dokumentasi program seperti foto, video, laporan kegiatan sebagai bukti proses dan capaian. Lakukan refleksi bulanan untuk melihat kendala, masukan siswa, dan efektivitas pendekatan yang digunakan. Yang keempat, berikan apresiasi bagi siswa dan guru yang aktif. Ciptakan penghargaan rutin seperti sahabat damai bulanan atau kelas harmonis untuk memberi motivasi dan memperkuat semangat. Yang kelima, tingkatkan kapasitas guru. Adakan pelatihan ringan namun praktis tentang pendekatan komunikasi non-kekerasan, mediasi konflik, atau pendidikan karakter Islami. Harapan untuk program Madrasah Damai ini adalah menjadi budaya, bukan sekedar program. Nilai-nilai damai bisa menjadi budaya yang hidup dan otomatis dilakukan oleh seluruh warga madrasah, bukan sekedar program insidental atau simbolik. Yang kedua, program ini diharapkan mampu melahirkan siswa yang tidak hanya cerdas dalam akademik, tapi juga memiliki akhlak mulia, pandai mengolah emosi, dan mampu menghargai segala macam perbedaan. Kemudian, harapan kami, Min 4 Boyolali bisa menjadi model madrasah damai tingkat kabupaten dan membagikan praktik baik ini kepada madrasah lain sehingga dampaknya bisa meluas. Mengurangi kasus perundungan dan konflik sosial. Angka konflik antar siswa bisa menurun drastis dan madrasah menjadi tempat yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan psikologis dan spiritual siswa. Harapan terakhir adalah program ini bisa diperkuat dengan dukungan kebijakan internal dan bahkan masuk dalam program masalah madrasah unggulan Kemenak. Demikian video penjelasan dari saya mengenai inovasi yang ingin saya lakukan di madrasah saya, yaitu di Min 4 Boyolali. Semoga inovasi yang saya utarakan di video ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang ingin menerapkannya di madrasah atau di sekolah masing-masing. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.